Sesaat lagi Anda mengikuti kajian di pengajian umum Ahad Pagi Al-Amin Pare Kediri. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال في آية أخرى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال أيضا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Kula tambahi malih kersane sing rawuh tambah akeh. وقال أيضا في آية أخرى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian Ahad Pagi Al-Amin yang dimuliakan Allah dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi yang lumayan dingin pada kesempatan hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih menggerakkan hati dan kaki kita untuk datang ke majelis ilmu yang telah sekian lama terhenti karena virus corona. Alhamdulillah, kata panitia, ini sudah yang ketiga. Rupanya kita semuanya telah rindu. Ustadznya pun juga rindu. Rindu ingin bertemu dengan jamaah. Tidak tahu jamaah rindu napa mboten oleh ustadz. Rindu napa mboten? Alhamdulillah. Dulu pada zaman Nabi ada seorang sahabat bernama Thauban, bukan Sya'ban tapi Thauban. Thauban ini maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula itu adalah bahasa untuk budak yang telah dimerdekakan. Jadi Thauban ini dulu adalah budak
kemudian dimerdekakan, maka statusnya menjadi maula. Thauban merupakan sahabat Nabi yang cintanya sangat besar kepada Nabi. Thauban ini kalau sehari saja tidak melihat Nabi, rasanya mau mati, Bapak Ibu. Saking cintanya, saking kangennya, kalau sehari saja tidak bertemu Nabi, pusing kepala Thauban ini. Thauban ini kalau pas ngaji dengan Nabi Muhammad SAW, beliau selalu duduk di tempat yang paling depan. Depannya itu bukan seperti ini hadirin. Kalau ini kan berjarak ini. Apalagi usum corona ngeten ini kan duduknya malah benggang-benggang nih malih. Tapi ini termasuk benggangnya ratek benggang. Ada satu kajian itu yang jaraknya 1 meter 1 meter. Jadi sampai jalan raya itu. Bukan karena banyaknya tapi karena benggang-benggangnya itu. Thauban ini selalu berusaha untuk fa'asnada rukbatahu ila rukbatin Nabi. Kalau ngaji, Thauban ini selalu berusaha untuk menempelkan lututnya ke lututnya Nabi. Coba bayangkan. Kira-kira sedekat mana waktu itu jarak antara ustadz dengan jamaah. Saat ini saat cedek-cedeki ustadz ngaos dengan jamaah, itu kan tidak sampai lututnya gantet dengan ustadznya. Makanya dalam kitab Ta'limul Muta'allim hadirin Bapak Ibu, posisi itu mempengaruhi terhadap masuknya ilmu pengetahuan. Posisi duduk. Siapa yang duduk di depan, itu kemungkinan masuknya ilmu itu 95%. Saf kedua 94,5%. Sing buri dhewe. Tapi saya belakang ini deket son Pak Ustadz. Kecuali kalau deket son. Yang belakang sendiri, kecuali yang kalau ini kan sonnya di belakang, jadi ini hukumnya sama lah ya. Sama. Ternyata posisi duduk itu juga pengaruh. Siapa yang duduk paling depan? Maaf nggih, karena yang datang masih banyak, jadi basa-basi dulu ini. Semoga basa-basinya ada manfaatnya. Nanti tema kita insya Allah 4 tipe manusia di dalam Al-Quran. Nanti kita tunggu teman-teman 5 menit lagi. Thauban. Posisi duduk dalam ngaji, dalam menuntut ilmu itu ternyata sangat-sangat berpengaruh hadirin. Makanya anak-anak yang di kelas itu, antara yang duduk di depan sama yang duduk belakang, maaf Bapak Ibu Guru, kira-kira yang berpotensi untuk ngantuk, yang duduk di depan apa yang di belakang? Ya belakang lah Pak Ustadz. Apalagi nyenden tembok. Halah, diulang 5 menit, gurune ndak tek kereng, sudah tidurlah dia. Bangun-bangun ketika gurunya Assalamualaikum mau pulang itu baru bangun. Makanya Thauban ini selalu berusaha untuk selalu duduk terdepan, terdekat, bahkan asnada rukbatahu ila rukbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu berusaha untuk menempelkan lututnya ke lutut Nabi. Dahati lek piantun sakniki wonten sing ngaos pengen nemplek lututnya dengan lutut ustadz. Kenapa? Semakin kena abape ustadz niku semakin barokah. Napa malih kena air ludahnya ustadz ketika semangat itu kan semakin barokah. Ngapunten, sekarang ada orang bertabaruk, tabaruknya pakai air ludahnya ustadz. Naudzubillah min dzalik. Kalau Nabi memang bisa hadirin. Kalau panjenengan baca kitab Syama'ilun Nabi, memang air ludahnya Nabi itu bisa menjadi barokah. Abu Bakar dengan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah ngidul dhisik. Riko ki kidul nggih. Kulon, kidule pundi niki? Riko. Oh riko. Jadi dari Mekah itu tidak langsung ke arah utara, tetapi ke selatan dulu ke arah Yaman, mampir ke gunung, Jabal apa? Jabal Sur. Sampai di puncak Jabal Sur, kemudian Abu Bakar, Rasul, jangan dulu engkau tidur.
Kami akan membersihkan tempat ini. Dibersihkan. Kebetulan di situ ada 2 lubang hadirin. Di dalam kitab Rohik Mahtum itu, karangan Syekh Mubarak Furi, ada 2 lubang yang oleh Abu Bakar ditutup dengan kakinya. Ditutup dengan kakinya. Sementara Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wahai Rasul, baginda Rasulullah, silahkan tidur di pangkuanku. Aku akan berjaga sampai pagi hari. Sementara kaki beliau dua-duanya menutup lubang yang ada di gua itu. Ternyata lubang itu adalah sarang kalajengking hadirin. Kemudian ketika mungkin kalajengkingnya pelepekan. Akhirnya keluar, nyendul kakinya Abu Bakar, dientuplah kakinya Abu Bakar. Kalajengking Arab insya Allah lebih mandi daripada kalajengking pari. Dientup oleh kalajengking, oleh skorpion itu, maka kemudian Abu Bakar menahan sakit yang luar biasa. Bisanya semakin menyebar. Semalaman ditahan oleh Abu Bakar. Abu Bakar tidak mengeluh karena takut baginda Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya. Ditahan, saking sakitnya meneteslah air mata dari kedua mata Abu Bakar. Netes di pipi Rasulullah SAW. Terbangunlah Rasulullah. Ada apa Abu Bakar kok nangis? Nangis plus pucet. Ada apa? Awakmu getun to melok hijrah nyang Madinah? Mboten Nabi. Atau ada sesuatu yang belum engkau ikhlaskan di Mekah itu? Mboten. Lah terus yang apa nangis? Dintup kalajengking Nabi. Lho kok ndak omong-omong, kapan lek dintup? Wau dalu. Lah kok ndak ngomong-ngomong? Saya takut kalau saya ngomong nanti Rasulullah khawatir. Oke, kata Rasulullah SAW, langsung diludahi oleh Nabi. Pripun? Oke, diludahilah. Setelah diludahi, hilang bisanya, hilang sakitnya. Abu ini ku kimpes. Ludahnya Nabi barokah. Mungkin ada yang bertanya, kalau ludahnya Ustaz, ya ora barokah. Ayo, wonten sing badhe jajal mriki? Baik, kita kembali ke Tsauban. Tsauban ini sangat-sangat cinta dengan Nabi. Satu ketika, Tsauban harus pergi keluar Madinah selama sekian hari. Dikatakan dalam riwayat itu selama setengah bulan, 15 hari. Ketika beliau kembali dari perjalanannya menuju ke Madinah, bertemu dengan para sahabat dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Perubahan besar terjadi pada diri Tsauban. Tsauban yang dulu tidak kurus, kemudian menjadi kurus. Yang rambutnya belum beruban, menjadi banyak yang beruban. Ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ma baluka ya Tsauban? Kenapa kok kamu malah kurus? Kenapa rambutmu banyak yang putih? Apakah kamu sakit?" Kata Tsauban, "Ma bi min maradin ya Rasulullah." Saya tidak sakit Rasul. Nah, terus kenapa kok badanmu berubah drastis? Ini adalah karena aku menanggung kerinduan yang dalam kepada engkau wahai Rasulullah SAW. Kangene sampai ndadekne kuru. Kangene sampai ndadekne rambutnya beruban. Bapak Ibu mohon maaf, jenengan di lockdown 4 bulan. Corona mboten ngaos ngeten iki, kangen pengaosan apa mboten? Kangen apa mboten? Pengen ngaji apa mboten? Ada perubahan di badan, tambah kurus atau bagaimana? Saya lihat-lihat kok tambah gemuk ini jenengan ini. Oh, berarti kangennya marai lemu mboten. Baik, oleh karena itu paling tidak kita mengaca kepada Tsauban radhiyallahu anhu, betapa cintanya kepada ilmu, betapa cintanya kepada Rasulullah, sehingga beliau selalu mengutamakan urusan-urusan ilmu di atas urusan yang lain-lainnya. Maka semoga kita terinspirasi dari kisah Tsauban ini dan kita menjadi orang-orang yang lebih cinta kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Anda masih mengikuti kajian di pengajian umum Ahad Pagi Al-Amin Pare Kediri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah 4 tipe manusia yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an. Kenapa kami sampaikan tema ini, hadirin?
Karena kita ini sering membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kadang-kadang kita ini sulit sekali untuk mengambil poin-poin penting. Makanya sekarang ini ada tafsir, namanya tafsir maudhu'i. Di dalam bahasa Arab, di dalam kampus-kampus itu, jurusan tafsir itu ada tafsir tahlili, tafsir analisis, dan tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu tafsir tematik. Saya lihat tadi di belakang, ya, ikhwan kita itu ada yang menjual tafsir maudhu'i di belakang tadi. Jadi tafsir maudhu'i itu tafsir tematik yang membahas tema-tema khusus. Dan alhamdulillah para ulama radhiyallahu anhum, para ulama rahimahumullahu taala anhum telah membuat tafsir-tafsir yang memudahkan kita untuk mengambil manfaat dari Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah di dalam Al-Quran di surat yang berbeda, di ayat yang berbeda, menerangkan kepada kita semuanya bahwa manusia yang hidup di alam dunia ini terbagi menjadi 4 macam. Termasuk nanti akibatnya. Dia melakukan A, maka nanti akibatnya apa? Nanti semuanya diterangkan di dalam 4 ayat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Tipe yang pertama Allah sampaikan dalam surat An-Nahl ayat 97. Tipe manusia yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tipe yang pertama adalah diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl 97. Tipe yang kedua diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal ونقسم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Tipe yang ketiga Allah sampaikan dalam surat Toha ayat 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Tipe yang keempat Allah sampaikan dalam surat Al-An'am ayat 44. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Surat An-Nahl 97, Surat Al-Baqarah 155, Surat Toha 124, Surat Al-An'am 44. Yang pertama, tipe yang pertama adalah manusia yang beriman dan beramal soleh, dan dia dijamin bahagia dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman, amal soleh, bahagia dunia akhirat. Yang kedua, iman, amal soleh, tidak bahagia di dunia, tapi pasti bahagia di akhirat.
Tipe yang ketiga, tidak iman, tidak beramal soleh, hidupnya susah dunia akhirat. Yang nomor 4, tidak iman, tidak amal soleh, bahagia di dunia, tapi celaka di akhirat. Bapak Ibu, pilih yang mana? Oh, nomor 1 Pak Ustaz. Insya Allah. Insya Allah nomor 1 ya. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Man amila salihan, siapa yang beramal soleh, min dzakarin aw unsa, baik bapak maupun ibu, ikhwan maupun akhwat, wa huwa mu'min, dia beriman kepada Allah. Tidak hanya imannya kepada Allah, hubungan vertikalnya saja yang bagus, tapi hubungan horizontalnya, hablum minannasnya juga bagus. Salatnya bagus, puasanya mantap, tahajudnya tidak pernah putus. Tetapi di satu sisi, sosial kemasyarakatannya juga bagus. Makanya kalau kita sering mengadakan pembinaan ke para ASN itu, kita sampaikan amal solehnya adalah bekerja profesional. Kalau kita sampaikan kepada para petani, amal solehnya adalah Anda menggarap sawah dengan baik. Kalau kita sampaikan kepada ibu-ibu rumah tangga, amal soleh panjenengan adalah menjadi seorang ibu rumah tangga yang profesional. Artinya apa hadirin? Janji Allah subhanahu wa ta'ala, siapa yang beramal soleh, siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah janjikan untuknya hayatan thayyibah, kehidupan yang bahagia di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kalau di dunia dia bahagia, maka kemudian nanti di akhirat Allah akan berikan yang lebih baik daripada di dunia. Kuncinya 2, iman dan amal soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara iman, insyaallah yang hadir ini semuanya sudah iman. Kalau kita berbicara tentang akidah, insyaallah yang datang ini akidahnya sudah kuat. Yang penting kita ini betul-betul mengimani, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, kita mengimani bahwasanya tidak ada Nabi setelah Rasulullah. Kita mengimani kitab Al-Quran adalah sebagai kitab pedoman kita umat Islam. Kita mengimani hari akhir, kita mengimani malaikat, kita mengimani qada dan qadar. Maka kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk bagaimana dilihat cara peribadatannya sudah baik atau belum. Alhamdulillah Pak Ustaz. Untuk urusan hubungan dengan Allah kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Senin dan Kamis kami berpuasa Pak Ustaz. Setiap malam kami bangun untuk sholat tahajud. Setiap Ahad pagi kami datang ke kajian-kajian Ahad pagi Pak Ustadz. Sekaligus kami berinfak sebanyak-banyaknya Pak Ustadz. Kami setiap Ahad pagi ini paling tidak masukkan kotak itu 500.000 Pak Ustadz. Halo? Kotak emang wis mubeng bor. Oh dereng, siap-siap iki. Sing arep 10.000 ra sida. Alhamdulillah Pak Ustadz. Quran kami alhamdulillah hari ini sudah hafal Quran Pak Ustadz juz 30. Semua belum 1/4 Pak Ustadz. Lumayan kan ini. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh juga kami sudah berusaha Pak Ustadz. Kami sebagai pegawai, kami bekerja dengan sekuat tenaga, dengan profesional. Kami sebagai guru, kami betul-betul berusaha mengajar dengan seprofesional mungkin. Sehingga inilah kemudian yang menjadi kunci kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Iman, amal soleh. Vertikal kepada Allah, horizontal kepada sesama manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau kita lihat di ayat itu, falanuhyiyannahu, ada dua taukid di situ. Yang pertama lam taukid, yang kedua nun taukid, lanuhyiyannahu. Artinya sungguh benar-benar akan kami berikan kepadamu kehidupan yang thayyibah. Kehidupan yang thayyibah niku napa? Para ulama tafsir mengatakan al-hayat at-thayyibah
yashmal kullu nahiyatin min hayatil insan. Apakah dia akan dibuat kaya oleh Allah secara materi, sugih? Apakah dia akan diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat umurnya panjang? Apakah dia akan diberi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah, bahagia sampai kakek-kakek, nenek-nenek? Apakah kemudian rezekinya dibuat lancar oleh Allah? Bisa jadi. Itu namanya hayatan thayyibah. Dan yang paling penting Bapak Ibu, hayatan thayyibah itu adalah ketenangan hati. Saya lihat Bapak Ibu yang hadir ini insyaallah hatinya tenang. Ngoten nggih? Halo, gak ono sing jawab iki. Jenengan hatinya tenang napa mboten? Masya Allah. Saya tidak bisa melihat karena pakai masker semua. Karena hati yang tenang itu biasanya bisa dilihat dari sumeh senyumnya. Nah ini senyum tidak kelihatan karena pakai masker. Nah, tapi saya husnudzon, kami husnudzon insyaallah yang hadir ini hatinya tenang, wajahnya tersenyum semuanya. Kata Allah, kami berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah. Neng donyone tak gawe penak. Di dunianya bahagia, kecukupan, sehat, dan kemudian husnul khotimah. Yang kedua kata Allah, siapa yang beriman dan beramal soleh di dalam surat An-Nahl 97, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan kami berikan kepadanya kehidupan di akhirat yang lebih baik daripada kehidupan di dunia. Sekarang orang yang paling bahagia di dunia itu tidak ada seujung kukunya dibandingkan orang yang berbahagia di akhirat. Napa Bapak Ibu? Standar hidup bahagia di dunia niku napa sih? Pak, punya istri cantik bahagia enggak Pak? Halo Pak, punya istri cantik bahagia enggak Pak? Bahagia Ustaz. Tapi sak bahagia-bahagiane punya istri cantik, kadang-kadang juga istri cantik itu terlihat tidak cantik. Apalagi kalau istri ini dia merasa lebih tinggi daripada suaminya. Bu, jenengan yang merasa cantik akan terlihat tidak cantik kalau satu ketika jenengan berlaku kasar kepada suami. Apa nih sing tidak cantik ya Pak? Wis tidak cantik kasar bisa. Malah tambah mendelep. Ibu, napa sih kebahagiaan dunia itu standarnya Bu? Punya emas, punya mobil, sehat, itu semuanya tidak ada seujung kukunya dibandingkan kebahagiaan nanti di alam akhirat. Alam akhirat di surga itu a'datul jannata lil mu'minin. Kami sediakan jannah itu untuk mukminin wal muttaqin mala ainun ra'at, di mana mata manusia tidak bisa memandang. Sekarang ini tidak mampu Pak untuk melihat. Wala udhunun sami'at, telinga juga tidak mampu mendengar. Wala khatara ala qalbi basar, apa yang panjenengan bayangkan tentang surga itu bukan surga. Itu bukan surga. Sakniki lek bayangane jenengan swarga niku kaya apa? Yo, panggonan sing indah. Itu bukan surga. Karena surga itu out of our mind, di luar daya pikiran kita hari ini. Oleh karena itu, sekarang kita bersusah-susah, bercapek-capek. Dikatakan ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Oleh karena itu hadirin, beriman, beramal soleh, apa yang Allah janjikan, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhir. Itu yang pertama. Anda masih mengikuti kajian di pengajian umum Ahad Pagi Al-Amin Pare Kediri. Yang kedua, Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Tipe yang kedua ini ada orang yang beramal soleh, imannya luar biasa kepada Allah, tapi hidupnya di dunia ini belum bahagia. Tahajud tidak pedot, jamaah itu tidak hanya 5 kali sehari Bapak Ibu.
8 kali. Masalah ratek betah neng omah, sumuk neng masjid enek AC-ne masalah. Nyapa sampean kok bolak-balik yang masjid? Wirid. Mbak niki ngesis niku lho neng masjid Mustaqim. Neng omah sumuk Pak Ustadz. Seharusnya 5 kali ke masjid, malah 8 sampai 10 kali ke masjid karena ingin ngadem. Ibadah-ibadah sunnah dikerjakan, yang wajib dikerjakan. Begitu juga dengan hubungannya secara sosial kemasyarakatan juga baik, apik. Tetapi kemudian hidupnya di dunia ini masih belum beruntung secara materi, atau mungkin diuji oleh Allah dengan sakit. Ada orang rajin ke masjid, rajin ibadah, tapi hidupnya itu malah susah. Ekonominya sulit, hutangnya tambah, sakit. Sehingga dia mengatakan, ya Allah, saya ini semakin sregep ibadah kok, tapi kok cobaanku semakin berat ya. Kalau orang itu tidak kuat iman, mungkin dia akan bersuudzon kepada Allah. Apakah Allah tidak sayang dengan saya? Apakah Allah tidak adil dengan saya? Ternyata hadirin, ketika ada seseorang yang ingin berusaha soleh, berusaha meningkatkan keimanannya kepada Allah, sementara hidupnya ini di dunia kesulitan, maka kemungkinannya ada 2. Yang pertama, bisa jadi Allah ingin menghapus dosa-dosa di masa lalu. Bisa jadi dulu kita berbuat dosa, kemudian kita belum sempat untuk bertobat, maka Allah timpakan kesulitan-kesulitan hari ini. Ada dosa-dosa yang belum kita tobati, maka Allah kemudian timpakan musibah hari ini supaya dosa kita di masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi kalau sampai hari ini masih susah, hidupnya masih di bawah garis kemiskinan, sakit, banyak hutang, keluarganya tidak harmonis, bisa jadi adalah karena Allah ingin mengangkat derajat kulolan panjenengan sedaya. Tak uji sih. Makanya kami sampaikan kepada guru-guru GTT, pegawai-pegawai GTT yang gajinya 1 bulan 150, 200 ribu, 300 ribu. Kami bilang kepada mereka, sampean tahajudnya sregep Pak Ustadz. Infak sregep Pak Ustadz. Bagaimana hubunganmu dengan kemasyarakatan? Baik Pak Ustadz. Gajimu 150 ribu Pak Ustadz. Dia mengatakan, Pak Ustadz, sampai kapan kami merasakan seperti ini? Ujian PNS berkali-kali gak pernah tembus Pak Ustadz. Sampai umur kami sudah tembus 35. Akhirnya pun boten sakit daftar PNS malih. Harapan kami sudah pupus dan musnah Pak Ustadz. Gaji piro? 150 ribu Pak Ustadz. Saya bilang kepada beliau, Pak, jenengan gaji 150 ribu. Tapi ketahuilah bahwa di atas genteng panjenengan itu malaikat sedang cangkruan, membawa berbagai macam rezeki dan nikmat dari Allah. Tinggal menunggu komando Allah untuk menurunkan rezeki itu kepada panjenengan. Kapan Pak? Kapan-kapan. Tapi kula niki pun mboten kuat. Sampai istri kula niku nyuwun cerai gara-gara kula mboten kuat untuk menafkahi dia Pak Ustaz. Anak-anak saya juga muring-muring terus karena minta motor, minta HP, saya tidak bisa belikan Pak Ustaz. Sampai kapan Pak Ustaz? Saya ulangi lagi. Allah sebenarnya sudah ingin memberikan rezeki yang melimpah kepada panjenengan. Tunggu sebentar lagi Pak. Kira-kira berapa tahun lagi? Nggih duka wong kula sanes Allah. Tunggu Pak. Kalau memang Bapak tidak merasakan itu di dunia, maka yakinlah bahwa nanti di akhirat Allah akan memberikan yang lebih baik. Berarti datang ngenteni mati Pak Ustaz. Kira-kira ngoten Pak. Makanya saya sering kami sampaikan Bapak Ibu. Guru-guru PNS yang gajinya 1 bulan 4 juta, 4 juta 500, 5 juta. Dengan guru-guru yang honorer GTT gajinya 150, 200, 300 ribu. Sing gak sertifikasi itu. Podo-podo tanggung jawabnya sama, mengajar pergi pagi pulang sore. Maka bisa jadi yang guru-guru GTT, pegawai PTT itu lebih dulu masuk surga daripada yang PNS itu. Kenapa? Kami katakan, sampean bekerja semangat, bekerjanya full, tapi gajinya 150 ribu. Sementara yang PNS bekerja sama seperti yang dilakukan oleh yang GTT, gajinya 4 juta sekian, 5 juta sekian. Kalau para PNS ini tidak bekerja profesional, maka bisa jadi nanti gaji yang sekian itu
ternyata tidak sepadan dengan perbuatan amal perbuatannya atau pekerjaannya, maka nanti di akhirat ditagih, Mak. Ayo, sing PNS minggir sih kono. Grutuk. Dulu bekerja, nggih, bekerja ya Allah, piye? Nggih, sok-sok bolos. Ceklok, siang ceklok, tapi bareng ngono bar ceklok pagi kula tinggal drep ya Allah. Kemarin baru pembinaan di puskesmas itu Bapak Ibu. Ternyata teman-teman puskesmas itu nggih wonten mawon sing ceklok pagi, tok-toke posyandu bakane ngerit pari. Gajinya bagaimana? Gaji saya utuh Pak Ustaz. Oh, gajinya utuh. Gajimu utuh tapi pekerjaanmu tidak utuh. Maka itu akan menjadi gharam, menjadi tanggunganmu di akhirat. Sing GTT minggir. GTT minggir. Gaji 150.000. Bekerja full Pak Ustaz. Ya Allah, full. Oke. Sebenarnya gajimu dengan pekerjaanmu tidak sama. Tidak seimbang. Pekerjaanmu lebih berat daripada gajimu, maka sekarang engkau aku masukkan ke dalam surga. Jadi bejo sing dadi GTT gak diangkat nih. Alhamdulillah. Nah niki ibu-ibu bapak-bapak sing sampai saat niki mboten diangkat-angkat niku alhamdulillah. Sing susah niku wis GTT nyambut gawe ning bolos. Yes, donya akhirat niku. Baik. Hadirin, yang pertama, yang kedua tadi, ada orang yang sudah semangat bekerja, semangat beriman kepada Allah, luar biasa imannya, ibadahnya luar biasa, tapi hidupnya di dunia ini tidak bahagia. Dalam artian tidak bahagia, tidak beruntung secara materi, atau mungkin Allah uji dengan sakit dan sebagainya. Maka Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Maka jadilah orang-orang yang sabar. Kalau sampai hari ini hidup kita di dunia ini masih sulit, maka bersabarlah. Sabar nggih? Siap untuk sabar? Insya Allah. Kadang-kadang kita hijrah. Dulu pekerjaan kita gajinya 10 juta, 15 juta. Bareng ngono awake dhewe pengen tobat karena kita bekerja di lembaga yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, lembaga ribawi dan sebagainya. Gajinya sampai 20 juta, 30 juta, 40 juta. Bareng ngono gara-gara ikut ngaji di Al-Amin di Mustaqim, terus ada ustadz yang menerangkan tentang itu, akhirnya tobat, resign. Dodolan sosis, dodolan nugget. 1 bulan dihitung-hitung labanya hanya 500.000. Padahal wingi sadurunge nyambut gawe nang nggone ruangan ber-AC, merenges terus, pakai dasi, parlente, gajinya 20 juta. Saiki gajine 500.000 ider turut ndalan. Saya katakan itu adalah kesuksesan dalam kehidupan. Kalau sekarang Anda merasa susah karena Anda memilih yang halal, maka yakinlah bahwa nanti suatu saat Allah akan ganti dengan yang terbaik. Kalau bukan di dunia, maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang sudah bagus ibadahnya, soleh, amalnya maupun imannya, hidupnya di dunia masih susah-susah, maka bisa jadi yang pertama Allah ingin menghapus dosa di masa lalu. Yang kedua bisa jadi Allah ingin mengangkat derajat kulolan panjenengan sedaya. Ini tipe yang nomor 2. Yang nomor 3 hadirin, Allah sampaikan dalam surat Toha ayat 124. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri." Siapa yang tidak beriman, siapa yang tidak beramal soleh, maka fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hidupnya oleh Allah dibuat sempit. Salat ya ora, poso ya ora, ngaji niku lho, lekas mlebu tempat ngaji, vertigo kumat akhirnya mulih neh ra sida ngaji. Dia anti dengan tempat-tempat ibadah, dia anti dengan komunitas-komunitas orang baik, hidupnya bergelimang dengan kemaksiatan, hura-hura, foya-foya, masuk keluar karaoke, klub malam, uripe mek ngoten mawon, memburu harta dunia. Wes nggak mikir babakan agama sama sekali. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Tidak beriman, tidak beramal soleh, maka hidupnya sempit. Bapak Ibu, kalau ada orang tidak beriman, tidak beramal soleh, hidupnya sempit, niku wajar napa mboten? Wajar nggih? Masyaallah.
Kalau ada orang yang beriman, beramal soleh, hidupnya bahagia, pantas napa mboten? Pantas Pak Ustaz. Jadi orang-orang yang jauh dari Allah ini, orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Allah, mengerjakan kemaksiatan, mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka hidupnya akan dibikin sempit oleh Allah. Sempit. Ketoknya sugih tapi hatinya sempit. Kelihatan dia punya istri yang cantik, tapi terlihat di matanya istri tetangga lebih cantik daripada istrinya sendiri. Karena rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput sendiri. Hidupnya sempit Bapak Ibu. Sempit, mureng-mureng, susah mawon. Karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan salah satu cara untuk menenangkan hati kita ini kan kita sering datang ke majelis ilmu ngeten iki. Panjenengan rawuh tenggene majelis ilmu ngeten iki, ada perubahan enggak Bapak Ibu di dalam hati kita ini? Tambah tenang napa mboten Bapak Ibu? Masyaallah. Kalau wau sebelum berangkat sini punya masalah, ketika sampai sini kira-kira ada masalah baru atau hilang masalahnya? Masalah baru Pak Ustaz. Apa itu? Ngantuk Pak Ustaz. Masalah juga Pak Ustaz. Apa itu? Gringgingan Pak Ustaz. Kebetulan duduk di depan Pak Ustaz. Aku mau ya teko dhisik dhewe ning ngarep dhewe. Arep merem sungkan kali Pak Ustaz. Masalah baru. Bu, Pak, orang itu kalau sudah menjadi bagian dari kehidupannya, rajin datang kajian. Kajian ini akan menjadikan hati tenang. Betapa banyak masalah kalau sudah datang ke tempat ngaji begini, maka masalah itu akan dihilangkan oleh Allah. Ustaz saya ini ngaji tapi kok hati saya belum tenang Pak Ustaz. Berarti ngaji ini kurang tenanan. Ngaji tenanan niku carane tafakuh hadirin. Tafakuh niku napa? Tafakuh niku fokus tenanan konsentrasi. Awake dhewe niki ngaji badannya di mustaqim. Tapi kemudian pikirannya neng Car Free Day, ya padha ae, Pak. Ya Allah, ustaz suwine lek ngaji. Selarep Car Free Day. Ini berarti ndak tafakuh. Tafakuh itu ngajinya fokus, tenanan, konsentrasi, itu saja. Belum tentu kita pulang membawa setengah dari ilmu yang disampaikan. Melotot ndak kedep-kedep. Ambekane yo kena dihitung selama 1 jam itu. Tenanan fokus itu pun kalau pulang belum tentu bisa membawa setengah dari ilmu. Makanya kami tadi membawa tim multimedia dari Trenggalek. Insya Allah kajian kita ini diliput secara live, secara langsung. Kalau yang ini aku gak ngerti jenenge apa. Oleh teman-teman Narasi Dakwah TV. Nanti silahkan diketik di YouTube Narasi Dakwah TV. Silahkan like, share, comment, and subscribe. Nggih, Bapak Ibu. Insya Allah kajian-kajian kita liput di Narasi Dakwah TV. Oleh karena itu sekarang yang di rumah, yang di Trenggalek dan dimanapun juga bisa menonton kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Anda masih mengikuti kajian di pengajian umum Ahad Pagi Al-Amin Pare Kediri. Baik, kita lanjut. Orang yang berbuat maksiat, orang yang meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beramal soleh dalam kehidupannya, maka Allah akan jadikan kehidupannya kehidupan yang sempit. Kalau memang tidak sempit materinya, maka sempit hatinya. Hatinya sempit, pandangannya cupet, pendek. Artinya dia tidak bisa memandang kehidupan ini dengan pandangan yang luas. Oleh karena itu hati-hati. Orang-orang yang golongan nomor 3 ini bukan hanya hidupnya yang sempit di dunia, tapi nanti di akhirat wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dia akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat dengan keadaan buta. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang ketiga. Yang keempat, hadirin yang dimuliakan Allah. Yang pertama tadi amal soleh, beriman, hidup bahagia dunia akhirat, wajar. Sing nomor loro, amal soleh, beriman kepada Allah, hidupnya diuji, wajar. Sing nomor 3, mboten amal soleh, mboten iman kepada Allah, hidupnya sempit, wajar. Yang keempat ini yang harus menjadi kewaspadaan kita. Hati-hati dengan yang nomor 4 ini. Allah terangkan dalam surat Al-An'am ayat 44, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in, hatta idza farihu bima utu."
Akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Yang keempat ini Bapak Ibu, ada orang yang bermaksiat kepada Allah. Ada orang yang melanggar larangan-larangan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah, tapi hidupnya oleh Allah di dunia dibikin senang, dibikin makmur, dibikin bahagia. Ada orang punya warung pecel, sregep salat. Ternyata warungnya sepi. Bareng ngono pengen mencoba hal yang baru. Piye yo, pomo jajal pisan ra salat luhur. Akhirnya sing dodol pecel niku mboten salat luhur. Akhirnya dia tetap buka pada waktu salat zuhur, dia tetap melayani pembeli. Ternyata apa yang terjadi? Ketika dia sekali ndak salat zuhur, ternyata memang pelanggan-pelanggan itu pas makan siang maunya ya pas makan siang pas zuhur itu. Setelah dia tidak sholat zuhur itu ternyata rame warung pecelnya. Kemudian dia punya kesimpulan, oh ternyata yang bikin warungku sepi adalah karena aku sholat zuhur. Akhirnya setelah itu bismillah, nawaitu mulai hari ini aku tidak akan sholat zuhur. Lah wong sholat zuhur kok nawaitu harus bismillah. Pokoknya aku sholat zuhur mulai hari ini. Ternyata betul Pak. Setelah dia tidak sholat zuhur, warungnya itu menjadi larisnya luar biasa. Atau ada orang yang begini, punya warung, punya toko gak payu. Nyapo ya tokoku kok ora payu. Akhirnya dia mengambil jalan pintas. Bagaimana kalau saya datang kepada orang pinter? Datanglah dia kepada dukun. Mbah, kata Mbah dukun, cukup ora usah muni, aku ngerti apa sing dadi karepe atimu. Loh, kok ngeten Mbah dukun? Ngerti. Amrene njaluk pesugihan to. Loh, kok ngerti Mbah dukun? Iya. Batin Mbah dukun, wong sing rene iki mesti njaluk pesugihan. Tambah takjub Pak itu yang datang. Masya Allah, Mbah dukun ini weruh sadurunging pinarak. Kula padahal lagi pinarak sudah weruh. Sampeyan arep njaluk pesugihan to, leres Mbah. Toko kula niku sepi, meh bangkrut Mbah. Oke, lek awakmu pengen tokomu laris, sampeyan kudu ngamalne amalan sing tak warahne. Terus kingko mulih sampean tak gawani banyu sak aqua, sak botol. Kingko banyu kingko saurunge buka toko sirat-siratno ning gone wong sing mlaku ning dalan. Sing enek digelut malahan Pak. Pokoke mbuh carane sampean setiap mau buka ini air sampean biur-biurne ning ngarep toko. Engko wong-wong ki bakal gembruduk. Betul Pak. Pulang bawa air sing dijampi-jampi Mbah dukun niku. Biur buka toko. Urung buka mon pun antri para rawuh. Ayo to Pak ndang dibuka, selara kanten ki lho. Buka blak gerutuk-gerutuk. Mas, subhanallah terjadi seperti itu. Orang toko sampingnya buka tapi kelihatan tutup. Sing buka panggah tokone wong sing golek pesugihan niku mawon. Toko samping padahal buka blak tapi ketoke tutup. Gerutuk. Terus pelanggannya banyak sekali. Datang lagi ke Mbah dukun, ditingkatkan lagi saiki ora banyu, saiki malih nyanggone nyanggone serbuk tepung. Engko nek wong tuku uyeken. Wis pokoke rono Pak. Terus rame sugih sampai munggah kaji. Munggah kaji sangka pesugihan. Akhirnya teko Mekah Ka'bah ilang. Endi Ka'bah e? Masalahnya munggah kajine krana pesugihan. Akhirnya apa? Hatta idza farihu bima utu. Setelah mereka merasa bangga, merasa tinggi dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum baghtat, kami ambil secara spontan. Para pejabat yang dia naik pangkat meniti karir dengan cara yang tidak wajar, sikut sana, sikut sini, sogok sana, sogok sini. Koncone iki sik dadi guru, dhek wis dadi kepala dinas. Koncone sik golongan 3C, dhek wis 4F. Wonten to? Ndak ada ya. Napa paling dhuwur 4E nggih? Iya profesor. Wis golongane dhuwur, nyang apa? Ternyata dia menghalalkan segala cara untuk meraih kehidupan dunia itu. Sogok sana. Pengen tadi pegawai, sogok. Karena tidak terhormat kalau saya tidak jadi pegawai. Status saya di masyarakat don turun kalau saya tidak punya NIP. Akhirnya dia menghalalkan segala cara. Dia nyogok, dia nyuap untuk menjadi pegawai
dia nyogok membayar sekian ratus juta untuk menjadi seorang aparatur sipil negara. Memang betul, bareng ngono dadi pegawai. Dapat tunjangan, sertifikasi, remon, dapat uang banyak, omahe wapi magong-magong senajan utang. Mobil ngerayan, bendino ngerayan mobil. Karena punya rentalan mobil dia. Cepet karirnya naik di masyarakat, sukses kuwi terhormat kuwi, pangkatnya dhuwur, tapi ternyata didapatkan dengan cara yang tidak halal. Biasanya cepet loh ngoten niku. Sing melalui jalan pintas, sogok sana sok cepet banget niku karirnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza farihu bima utu. Nanti kalau dia sudah merasa bangga dengan apa yang dia dapatkan, akhadnahum baghtatan, kami ambil dengan sporadis, tarik. Lek mengambilnya itu pelan-pelan kan wonten persiapan hadirin. Tiang pensiun itu kan setahun atau 2 tahun sebelumnya sudah MPP, memasuki masa persiapan pensiun supaya ketika pensiun mboten stroke. Lah ujug-ujug pensiun kan kaget loh. Ada persiapan apa? Pensiun. Ibu-ibu mohon maaf. Kalau ada istri suaminya kena stroke, bertahun-tahun kena stroke, 5 tahun stroke, meninggal, kira-kira nangis napa mboten yang ditinggal? Nangis lah Pak Ustadz, suami tercinta. Tapi akan terasa berbeda kalau meninggalnya suami mendadak. Sik bar macul, bar nyambut gawe, tahu-tahu tenesan, tak-tok, minum air celeguk-celeguk langsung niku lebih menyakitkan daripada kemudian pakai cara yang bertahap tadi. Kalau yang stroke 5 tahun kan sudah persiapan toh ibu ini. Persiapan nih, dadi rondo. Stroke terus akhirnya meninggal. Ya nangis, tapi sedihnya tidak seperti ketika ditinggal orang yang kita cintai dengan mendadak. Oleh karena itu orang-orang yang di dunianya tidak beramal soleh, tidak beriman kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka semua pintu-pintu rezeki, membuka semua pintu-pintu hartanya. Ketika dia sudah mulai merasa bangga dengan apa yang dia dapat, akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Kami ambil semua yang kami berikan itu dengan spontan, dengan tiba-tiba, fa idzahum mublisun. Maka mereka seperti orang-orang yang kebingungan, depresi, Bapak Ibu. Makanya yang masih muda-muda harus siap-siap, karena sebentar lagi Anda akan menjadi tua. Kadang-kadang tidak siap. Dulu cantik, dipuja banyak orang, sekarang tua, ngelirik saja tidak mau. Maka harus betul-betul disadari bahwa apa yang kita miliki ini pada saatnya nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, 4 tipe manusia: beramal soleh, beriman kepada Allah. Allah janjikan untuknya kehidupan dunia yang bahagia, kehidupan akhirat yang bahagia. Yang kedua, beriman, beramal soleh, tapi hidupnya di dunia kurang beruntung secara materi, kurang beruntung secara kesehatan. Maka bisa jadi yang pertama, Allah ingin menghapuskan dosa di masa lalu. Yang kedua, bisa jadi Allah ingin mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Maka bagaimana orang-orang yang diuji oleh Allah seperti itu? Maka Allah menuntunkan supaya alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sugih terus dadi melarat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak ditinggal meninggal istri, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu ditinggal suami apa Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada doa setelah itu. Setelah innalillahi wa inna ilaihi rajiun wonten dongane bareng ngoten. Bagaimana doanya Pak Ustaz? Allahumma ajirni fi musibati wakhlufni khairan minhu atau minha. Setelah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ditinggal mati istri, Pak. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala kebaikan terhadap musibah yang menimpa kami. Wakhlufni khairan minha, gantilah dengan yang lebih baik. Maksudnya
istri meninggal muga-muga ndang wonten rondo malih sing kena di tapi aja banter-banter engko krungu sing kono malih pegel nggih Pak nggih. Ibu nggih ngoten, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minhu. Ya Allah, berilah pahala kepada kami pada musibah ini, gantilah dengan yang lebih baik. Kalau bapak masa berkabungnya 3 hari saja, ibu masa berkabungnya 4 bulan 10 malam. Jadi bapak ini harus cepat move on Pak. Istri meninggal langsung pasang kuda-kuda cari lagi Pak. Nah, tapi kalau ibu 4 bulan 10 malam bersedih dulu, setelah itu baru kemudian mencari penggantinya insyaallah. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang jauh dari Allah, tidak beramal soleh, tidak beriman, maka hidupnya sempit di dunia. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bermaksiat di dunia, tidak beramal soleh, tidak beriman kepada Allah, hidupnya di dunia dibuat bahagia dulu. Kemudian nanti sudah waktunya Allah akan ambil dengan spontan. Itulah yang disebut dengan istidraj. Bapak Ibu tahu apa arti istidraj? Jebakan Batman. Rumongso gede ternyata itu kecelakaan bagi dia. Oleh karena itu berkaca pada 4 ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu, kita bisa mengambil pelajaran di mana posisi kita sekarang. Apakah di nomor 1? Apakah di nomor 2? Di nomor 3 atau di nomor 4? Ustaz, saya ini semakin bermaksiat mata, kok mata saya semakin jernih ya Pak Ustaz? Saya semakin sering melihat televisi, lihat sinetron itu kok tambah terang dunia ini Pak Ustaz. Itu istidraj. Bisa jadi Allah akan ambil barokah mata kita kapanpun Allah mau. Oleh karena itu kalau di tempat yang pertama alhamdulillah. Kalau di tempat yang kedua harus bersabar. Di tempat yang ketiga kita harus segera bertobat. Di tempat yang keempat maka tunggulah kehancurannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini, karena mataharinya juga sudah semakin mendekat. Panitianya sudah kepanasan itu. Nah, oleh karena itu semoga apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat, bisa kita bawa pulang dan kita ambil kemanfaatannya agar kehidupan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selalu semangat untuk ngaji, selalu semangat untuk thalabul ilmi, karena meskipun seakan-akan sedikit yang kita dapatkan, tetapi itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi, bagi yang belum sempat mencatat-catat, silahkan dibuka channel Narasi Dakwah TV di YouTube. InsyaAllah kajian ini disiarkan secara langsung dan nanti ulangannya bisa dilihat di masa-masa yang akan datang. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. InsyaAllah dipertemukan oleh Allah di kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti kajian di pengajian umum Ahad Pagi Al-Amin Pare Kediri. Ikhlas, amanah, istiqomah, berdiri di atas dan untuk semua golongan.